Oke baik, selanjutnya soal nomor 3, yaitu tampilkan hasil isian tabel 1 serta tabel 2 dan buktikan ada relasi di antara keduanya dengan dua file .php. Nama file bebas pada localhost. Boleh tabel 1 mengambil bagian data dari tabel 2 atau sebaliknya. Tampilkan pembuktiannya di browser Anda. Baik, selanjutnya mari kita buat terlebih dahulu folder buat PHP-nya. Oke, yang pertama kita buat dulu foldernya. Sebentar, kita buat file yang terlebih dahulu. File PHP yang pertama yaitu kita buat dulu koneksi.php-nya. Create koneksi.php kita taruh di exam, di file exam, pada exam, kemudian di htdoc. Selanjutnya kita buat folder baru dengan nama uts basdat_ptnaa. Kita klik, ini kita buka foldernya, kemudian kita taruh filenya di uts_basdat_ptnaa dengan nama koneksi.php. Kita create filenya. Nah, selanjutnya kita akan membuat koneksinya dengan cara kita buat dulu tag PHP-nya. Kemudian kita buat variabel. Yang pertama saya akan membuat variabel host name, yaitu hostname-nya localhost. Kemudian variabel yang kedua itu ada username untuk mengkoneksikan ke database-nya dengan username-nya root. Jangan lupa menggunakan titik koma. Kemudian variabel password sama dengan, karena passwordnya tidak ada maka null. Selanjutnya nama database-nya saya buat variabel dengan nama dbname sama dengan nama database-nya yaitu data_karyawan ptnaa. Nah, kemudian kita buat satu variabel lagi, yaitu variabel koneksi yang nanti bisa dipakai di file selanjutnya. Untuk kita tarik variabelnya, kemudian kita buat MySQL connect, sintaks MySQL connect untuk mengkonekkan ke database-nya. Kemudian kita panggil variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu yang pertama ada hostname-nya, kemudian ada variabel username, kemudian ada variabel password. Variabel password, dan yang terakhir nama database-nya, yaitu kita inisiasikan dengan dbname. Baik, selanjutnya kita buat pengkondisian apabila database-nya tidak connect, itu if MySQL_connect error no, maka panggil koneksi gagal. Silakan cek nama database yang benar. Kemudian tik MySQL connect error, kita kasih titik koma. Selanjutnya kita save. Selanjutnya kita buat satu file lagi, yaitu sebentar, kita buka dulu foldernya. uts basdat_ptnaa, kita buka.
Oke, setelah terbuka kita buat satu file lagi, yaitu untuk menampilkan tabelnya. Pada situ saya akan menamakannya dengan tampil underscore table relasi.php. Selanjutnya kita buat tag PHP dulu untuk memanggil koneksi. Oke, itu include koneksi.php. Bentar, ini ada bug, tidak ada titik koma, dan kita tutup dulu tagnya. Selanjutnya kita buat judul terlebih dahulu dengan tag H1, yaitu data pekerjaan PT NAA, itu PT Nur Ali Arfan. PT Nur Ali Arfan. Oke. Nah, jika sudah, kita buat tabel dengan menggunakan tag table. Oke, table. Selanjutnya kita buat table row-nya, kemudian table head dengan judul pertama itu yang ingin kita tampilkan adalah pertama ada nomor. Nanti kita akan membuat auto increment untuk nomor, kemudian ada nama pegawai, nama karyawan. Selanjutnya ada NIP, kita taruh di atas untuk NIP-nya. Kemudian ada jenis kelamin, kemudian ada alamat, kemudian ada nomor HP, kemudian selanjutnya nama pekerjaan, ini pekerjaan saja bisa. Kemudian setelah pekerjaan tadi, kalau tidak salah, sebentar saya cek dulu database-nya. Pekerjaan yaitu nama, habis itu jabatan, terakhir ada salary atau gaji. Setelah itu kita buat table body dengan nama table row dulu, kemudian TB. Table data. Oke, karena sudah, kita bikin terlebih dahulu border sama dengan 1 pixel aja supaya ada garis nanti di tabelnya. Selanjutnya kita buat ini datanya dengan memanggil query. Pertama kita pakai dulu tag PHP-nya, kemudian datanya itu kita taruh di dalam PHP. Ntar bisa cek-cekan, kita tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya biar kita kesini dulu, habis itu kita inisiasi dulu untuk nomor sama dengan 1. Kemudian kita buat dulu query-nya. Nah, kita query-kan dulu sama dengan
kita buat query-nya, kita buat tabel datanya dulu. Query-nya itu bernama select, kita panggil dulu dengan mySQLQuery, query. Nah, kalau sudah, kita tinggal panggil query-nya dengan menarik terlebih dahulu koneksi, kemudian kita panggil query-nya dengan cara select, terus kemudian select karyawan dot pertama itu ada nip ya, nip underscore karyawan ptnaa, kemudian karyawan nama underscore karyawan ptnaa, kemudian ada kita sebutkan saja, ini ada jenis kelamin. Pertama berarti jenis kelamin karyawan ya, kelamin karyawan. Terus kemudian ada alamat, karyawan, alamat karyawan. Selanjutnya ada nomor HP karyawan, nomor HP karyawan. Here ada pekerjaan, itu kita dari tabel pekerjaan, kita tarik dari tabel pekerjaan dengan nama pekerjaan. Oke, selanjutnya ada jabatan dan kalau tidak salah salary. Pekerjaan, jabatan sesuai PTNA, dan ada pekerjaan titik salary PTNA. Oke, kemudian kita tarik selanjutnya dari table, sama dari table from karyawan, kemudian kita inner join-kan supaya kita tarik ada relasi di antara kedua table tersebut. Itu inner join table pekerjaan. Selanjutnya ketika karyawan, table karyawan dengan ID bergen key ID karyawan, ID pekerjaan PTNAA sama dengan label pekerjaan ID karyawan. Jika sudah, kita tinggal membuat table row-nya dengan kita buat perulangan. Tadi sudah betul, while ketika data sama dengan, kita bikin variabel data untuk menginisiasikan query-nya. Variabel data sama dengan MySQL fetch array, terus menarik variabel query-nya, kemudian di dalam sini kemudian manggil echo baru bisa nih. Jangan lupa pakai titik koma, dan juga panggil satu lagi itu auto incrementnya
di no plus plus. Kemudian kita panggil dulu yang pertama no, variabel no, kemudian yang kedua itu ada nama ya, pertama itu nomor, kemudian nama, data, nama atributnya yaitu atributnya itu nama underscore karyawan PTNAA. Kita fokus terlebih dahulu biar cepat. Nama karyawan, kemudian ada NIP ya, NIP nama, jenis kelamin, kemudian ada alamat karyawan, kemudian nomor HP, kemudian nama pekerjaan, kemudian ada jabatan dan juga salary. Baik, kita coba cek dulu di ininya apakah sudah betul nama atributnya. Kemudian kita cek terlebih dahulu isiannya apakah sudah betul. Nama, kita akan menampilkan data pekerjaan, nomor, NIP segala macam sudah oke. Kemudian query-nya select karyawan, NIP karyawan, PTNAA, karyawan jenis kelamin, karyawan alamat, karyawan nomor HP, nama pekerjaan, jabatan karyawan, salary PTNAA from karyawan, inner join, sepertinya sudah oke. Kemudian nomornya auto increment, kemudian memanggil NIP, nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, nama pekerjaan, jabatan, dan kemudian akan ditampilkan salary. Oke, selanjutnya kita akan coba menampilkan hasil dari dua file PHP yang sudah saya buat ini dengan menampilkannya di browser. Selanjutnya kita buka kita buka dulu browsernya. Saya menggunakan Opera GX untuk sebagai browser. Kemudian kita klik localhost, kemudian nama database, nama foldernya yaitu uts_basdat ptnaa tampil tabel relasi.php. Nah, jika sudah dibuka maka tampilannya seperti ini. Pertama ada data judul dengan data pekerjaan PTNAA, kemudian ada tabel nomor, NIP, nama karyawan, jenis kelamin, alamat, dan nomor HP. Kemudian ada data dari tabel 2 yaitu pekerjaan, jabatan, dan salary. Itu ada data pertama, ada proyek pembuatan aplikasi dan juga proyek pembuatan infrastruktur. Nah, di sini tabel yang ditampilkan ini merupakan relasi dari dua tabel, yaitu tabel karyawan, yaitu pada tampilan yang saya tunjuk ini, dan kemudian tabel pekerjaan, yaitu di tampilan yang kedua ini, pekerjaan, jabatan, dan salary. Maka dari situ saya merelasikannya dengan memanggil ID pekerjaan dari tabel pekerjaan agar dapat ditampilkan di dalam satu tabel yang sama dengan memanggil tabel karyawan dan kemudian menarik ID pekerjaan, sehingga setiap
pegawai yang memiliki ID pekerjaan yang sama sesuai dengan tabel di pekerjaan, maka nanti akan tampil sesuai dengan ID pekerjaan yang dimiliki oleh si karyawan tersebut. Baik, maka dari itu soal nomor 3 sudah terjawab. Terima kasih telah menyaksikan proses pembuatan dan pengerjaan UTS basis data ini. Maka dari itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan.